teknologinya. Negeri Sakura ini juga terkenal dengan urban legendnya sendiri karena keunikannya yang bahkan beberapa di antaranya telah diadaptasi menjadi film seperti Sadako, Kuchisake Onna, Teke Teke, dan masih banyak lagi. Hantu-hantu dalam film horor Jepang memang selalu sukses bikin para penontonnya ketakutan. Dan berikut 6 legenda hantu Jepang jadi inspirasi film horor. Tapi sebelum lanjut, tolong pencet tombol subscribe, lonceng, dan like-nya. Oke, lanjut. Kuchisake Onna. Bagi kalian penggemar film hantu Jepang, pasti tidak asing lagi kan dengan sosok yang satu ini? Ya, dia adalah sosok hantu wanita cantik yang tewas terbunuh dengan mulut sobek. Arwahnya bergentayangan sebagai sosok wanita misterius dengan mulut tertutup masker. Dia akan bertanya kepada calon korbannya, "Apakah aku cantik?" Jika dijawab iya, Kuchisake Onna akan membuka masker dan memperlihatkan mulutnya yang sobek dari ujung telinga kiri hingga ke telinga kanan. Setelah itu, dia akan bertanya lagi, "Bagaimana kalau sekarang?" Jika dijawab iya, Kuchisake Onna akan mengoyak mulut korbannya dengan gunting atau pisau agar mirip dengan dirinya. Namun yang lebih menyeramkan lagi adalah sosok ini pernah dilaporkan benar-benar pernah menampakkan diri dan juga meneror anak-anak di Jepang, Korea, dan Cina sejak tahun 1970-an. Rumor tentang Kuchisake Onna berkembang pada masa Heian. Kuchisake Onna diyakini sebagai istri seorang samurai yang dibunuh karena ketahuan berselingkuh. Dikuasai amarah, sang suami yang seorang samurai merobek mulut istrinya yang cantik dengan pedang dan berkata, "Sekarang siapa yang akan menyebutmu cantik?" Rumor mengenai Kuchisake Onna kembali merebak di prefektur Nagasaki pada tahun 1979 dan sempat menyebabkan kepanikan warga. Sejumlah sekolah mewajibkan murid-muridnya pulang ke rumah berkelompok dengan didampingi guru atau orang tua karena muncul beberapa laporan kepada polisi mengenai seorang wanita bermasker yang kerap mengejar anak-anak sekolah. Hanako. Hanako-san adalah legenda urban yang terkenal dan tersebar secara luas sehingga memiliki beragam versi. Pemanggilan Hanako-san sering kali dilakukan oleh anak-anak di sekolah sebagai ritual pembuktian keberanian atau sebagai metode perpeloncoan murid baru, seperti legenda Bloody Mary di sekolah-sekolah barat. Hanako-san dipanggil dengan mengetuk pintu bilik ketiga kamar mandi perempuan di lantai 3 sebanyak 3 kali sambil bertanya, "Apakah kamu di sini, Hanako?" Dan suara misterius akan menjawab, "Aku di sini." Di dalam bilik akan hadir sesosok gadis dengan rok merah dan kadangkala ia tampak dengan pakaian putih. Ada 2 film yang menceritakan tentang Hanako si hantu toilet. Film pertama adalah School Mystery yang rilis di tahun 1995. Sementara film lainnya adalah Toire no Hanako di tahun 1998. Kedua film tersebut bercerita tentang Hanako, hantu gadis cilik yang kerap muncul di toilet ketiga, lantai ketiga, sebuah gedung sekolah tua. Hanako digambarkan sebagai seorang gadis cilik dengan rambut pendek dan mengenakan rok merah. Menurut legenda, Hanako terbunuh saat serangan udara pada zaman Perang Dunia Kedua. Versi lainnya menyebutkan Hanako dibunuh oleh predator seksual yang mendapatinya bersembunyi di dalam toilet. Kisah Hanako sangat populer di tahun 1980-an dan masih sering terdengar hingga saat ini. Gozu. Berdasarkan legenda yang berkembang di Jepang, terdapat sebuah cerita horor pendek yang disebut Gozu. Cerita ini konon berasal dari abad ke-17. Namun hingga saat ini cerita asli Gozu masih menjadi misteri dan tak dapat ditemukan dimanapun. Beberapa tulisan pada era tersebut menyebutkan bahwa Gozu merupakan cerita yang sangat mengerikan. Mereka hanya berani menulis judulnya saja dan tak berani menuliskan cerita keseluruhannya. Saking menakutkannya, beberapa tulisan dan salinan yang memuat kisah ini telah dibakar habis. Beberapa salinan yang berhasil lolos dipecah menjadi beberapa bagian dan disebarkan ke seluruh penjuru Jepang. Salah satu kisah yang paling populer mengenai Gozu ini adalah cerita seorang guru yang tengah berlibur dengan murid-muridnya. Guru ini memiliki kebiasaan menceritakan kisah-kisah seram untuk menghibur murid-muridnya. Salah satu cerita yang dia ceritakan adalah legenda mengenai Gozu atau kepala sapi. Baru beberapa baris saja, murid
Murid-murid yang mendengarkan sudah sangat ketakutan dan menutup telinga mereka sampai berteriak, "Stop, jangan dilanjutkan!" Dan ketika si guru tetap membacanya, hingga beberapa murid bahkan menjadi pucat dan berteriak-teriak. Namun si guru tetap saja melanjutkan, dan tiba-tiba mata si guru berubah putih, namun tetap melanjutkan bercerita seolah-olah tubuhnya telah dirasuki oleh kekuatan tak terlihat. 1 jam kemudian, si guru sadar dan menemukan bahwa bis mereka telah menabrak pohon. Pada versi lain juga diceritakan bahwa si guru dan murid mengalami hilang ingatan ketika ditemukan oleh pihak berwajib. Teke-teke. Teke-teke adalah sebuah urban legend Jepang yang menceritakan tentang hantu seorang wanita muda. Konon, munculnya legenda hantu teke-teke ini berawal dari kisah bullying yang dialami seorang siswi sekolah. Semasa sekolah, gadis yang bernama Kashima Reiko ini kerap dibully oleh teman-temannya. Reiko dikenal sebagai sosok pemalu dan penakut. Dua karakteristik itulah yang membuat Reiko kerap menjadi sasaran bullying. Hingga pada suatu hari, Reiko menunggu kedatangan kereta api di sebuah stasiun. Saat menunggu kereta itulah, lagi-lagi dia jadi korban bullying oleh teman-temannya hingga berakibat fatal. Dan Reiko pun terjatuh ke jalur kereta api hingga tubuhnya terbelah menjadi 2 oleh kereta api yang melintas. Dendam terhadap teman-temannya inilah yang membuat rohnya Reiko bergentayangan, yang dikenal sebagai teke-teke. Dengan tubuh yang telah terpotong menjadi 2 bagian, sosok teke-teke berjalan dengan menyeret tubuhnya saat malam hari, dan ia kerap membawa sabit di salah satu tangannya. Saat mencari korban, teke-teke ini akan bertanya kepada korbannya, "Di manakah kakiku?" Jika si korban tidak bisa menjawab, maka ia akan memotong korbannya menjadi 2. Dan hingga kini, legenda hantu teke-teke ini masih tetap menyebar di masyarakat Jepang. Rokurokubi. Rokurokubi adalah sosok hantu wanita berleher panjang yang dipercaya oleh masyarakat Jepang. Menurut legenda, Rokurokubi dulunya adalah seorang wanita biasa. Namun, karena melanggar suatu ajaran-ajaran Buddha, dia dikutuk menjadi makhluk mengerikan berleher panjang. Dikatakan saat siang hari, ia dapat membaur seperti manusia biasa pada umumnya, dan bahkan menikah dengan seorang pria. Namun, saat malam hari tiba, ia akan menampakkan sosok aslinya yang menyeramkan, yang konon dia akan menghisap darah manusia korbannya agar di pagi hari ia dapat kembali ke wujud manusianya. Korbannya biasanya adalah pria-pria pemabuk, bodoh, dan penipu. Hingga saat ini, legenda tentang Rokurokubi ini masih sangat terkenal di masyarakat Jepang pada umumnya. Onryo. Ya, Onryo adalah makhluk gaib dalam cerita rakyat Jepang yang memiliki kemampuan untuk muncul di alam dunia manusia untuk membalaskan dendam. Dalam legenda dan cerita rakyat Jepang, kebanyakan Onryo merupakan arwah wanita, tetapi Onryo pria juga pernah disebutkan. Menurut legenda, Onryo merupakan perwujudan arwah manusia yang saat masih hidup banyak dilanda masalah hingga berujung pada kematian mereka. Arwah-arwah yang mati karena rasa cemburu, marah, atau benci biasanya akan menjelma menjadi Onryo, dikarenakan menurut kepercayaan masyarakat Jepang, jiwa mereka tidak dapat berenkarnasi karena mati dengan tidak tenang. Asal mula legenda Onryo tidak pasti, tetapi dapat ditelusuri sampai abad ke-8 Masehi tentang gagasan bahwa jiwa yang marah dan penuh dendam dapat memberi pengaruh pada dunia manusia. Menurut cerita Onryo, biasanya muncul dengan wujud yang sama saat dia meninggal. Dia akan menampilkan luka-luka yang menyeramkan untuk dilihat. Motif mereka biasanya adalah balas dendam atau membuat korbannya merasakan penderitaan yang sama dengan apa yang ia rasakan sebelum meninggal. Hantu pendendam ini juga dapat menimbulkan sebuah kutukan yang sangat mengerikan pada orang-orang atau tempat yang mereka hantui, serta menciptakan lingkaran kematian atau kehancuran pada calon-calon korbannya. Nah, itulah 6 legenda hantu Jepang yang jadi inspirasi film horor. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke sosial media kalian. See you in the next video. Bye-bye.